Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sans Animasi. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya like, comment, subscribe terlebih dahulu, biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Kali ini, saya akan bercerita tentang sihir pelakor. Gak usah berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Malam itu, hujan turun tanpa suara petir. Hanya rintik pelan yang memukul genteng rumah kami, satu persatu seperti hitungan waktu. Namaku Raka, aku tidak pernah percaya sihir, sampai istriku mulai berubah, dan rumah tangga kami perlahan hancur oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Semua bermula sejak perempuan itu datang ke kehidupan kami. Istriku Maya dulu adalah perempuan paling lembut yang pernah kukenal. Ia bangun lebih pagi dariku, menyiapkan sarapan, dan selalu tersenyum meski hidup kami sederhana. Namun, sejak 6 bulan terakhir, ia berubah. Maya mulai sering melamun, matanya kosong, dan yang paling aneh, ia sering mencium bau bunga melati di tengah malam. Padahal, tak ada satupun bunga di sekitar rumah kami. "Apa kamu mencium bau melati?" tanyanya suatu malam. Aku menggeleng. Saat itulah aku sadar, bau itu hanya ia yang bisa mencium. Perempuan itu bernama Rini. Ia bekerja di tempat yang sama denganku. Cantik, tutur katanya halus, dan terlalu sering menatapku lama-lama. Aku menjaga jarak. Aku mencintai istriku. Namun, sejak Rini muncul, Maya menjadi sangat mudah marah. Hal-hal kecil membuatnya membanting pintu, menangis tanpa sebab, bahkan menuduhku berselingkuh. Padahal, aku tidak pernah. Suatu malam, Maya berkata dengan suara dingin, "Kalau kamu lebih bahagia sama dia, pergi saja." Nada suaranya bukan suara Maya yang kukenal, seperti ada orang lain berbicara melalui mulutnya. Sejak saat itu, aku mulai bermimpi aneh. Aku berdiri di depan cermin kamar. Di belakang bayanganku, ada perempuan berbaju hitam, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia berbisik, "Dia memiliki sekarang." Setiap bangun tidur, dadaku terasa sesak, dan anehnya, Maya juga bermimpi hal yang sama. Kami bermimpi di malam yang sama, dengan detail yang sama. Perubahan Maya makin parah. Ia sering muntah tanpa sebab, rambutnya rontok hebat, dan suatu pagi, aku menemukan segumpal rambut hitam basah tanah di bawah ranjang kami. Bukan rambut Maya, baunya amis, seperti tanah kuburan yang baru digali. Saat kutanya, Maya hanya menangis. "Aku capek, Mas. Rasanya ada yang duduk di dada aku setiap malam." Aku akhirnya mendatangi Mbah Wiryo, dukun tua yang jarang bicara. Begitu melihatku, ia langsung berkata, "Istrimu kena sihir perebut suami." Dadaku serasa ditimpa batu. Mbah Wiryo menjelaskan, sihir itu dikenal sebagai sihir pelakor, menggunakan media rambut, tanah kuburan, dan air rendaman bunga melati, dikirim melalui mimpi dan emosi. Korban akan membenci pasangannya sendiri perlahan, dan pelakunya, perempuan yang terlalu ingin memiliki. Malam Jumat Kliwon, ritual dilakukan, lilin hitam dinyalakan, ayat-ayat dibacakan pelan, dan tiba-tiba Maya menjerit. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar. Dari mulutnya keluar suara perempuan lain, "Jangan ambil dia dariku." Suara itu bukan suara Maya, lebih berat, lebih tua, dan penuh amarah. Angin berputar di dalam ruangan, bau melati bercampur tanah basah memenuhi udara. Mbah Wiryo berteriak, "Pergi, dia bukan milikmu." Maya pingsan. Keesokan harinya, aku mendapat kabar Rini ditemukan pingsan di rumahnya. Di kamar mandi rumahnya ditemukan rambut manusia, kain hitam, foto diriku dan Maya yang wajahnya dicoret, dan satu botol kecil berisi air keruh, berbau mati busuk. Dia mengaku melakukan ritual karena tak tahan melihat kebahagiaan kami. Maya berangsur membaik. Dia kembali tersenyum, namun tidak semua ikut pergi. Kadang, saat aku terbangun tengah malam, aku melihat Maya duduk menghadap cermin. Diam, rambutnya menutupi wajah, dan saat kutanya, dia menjawab dengan suara sangat pelan, "Dia masih di sini, cuma menunggu."
3 pas pagi aku terlalu bangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara, tapi karena perasaan diawasi. Aku membuka mata dan selalu menemukan Maya tidak ada di sampingku. Langkah kakiku membawaku ke ruangan tengah. Lampu mati, hanya cahaya bulan dari jendela. Dan di sana, Maya berdiri menghadap pintu depan. Diam, tidak bergerak, seperti sedang menunggu seseorang. Suatu malam, aku pura-pura tidur. Jam menunjukkan pukul 02.58. Perlahan, Maya bangun. Gerakannya kaku, seperti boneka yang ditarik benang. Ia tidak menoleh ke arahku, langsung berjalan ke kamar mandi. Aku mengikutinya diam-diam. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Di dalam, Maya berdiri di depan cermin. Lampu mati, namun bayangannya terlihat jelas. Masalahnya, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Maya diam, bayangan itu tersenyum, dan aku mendengar bisikan lirih. Bentar lagi dia sepenuhnya milikku. Keesokan paginya, Maya tidak ingat apapun. Ia tidak ingat berdiri di depan pintu, tidak ingat masuk kamar mandi, tidak ingat berbicara sendiri. Namun, tubuhnya semakin lemah, kulitnya dingin, napasnya berat. Mbah Wiryo berkata, sihirnya sudah diputus, tapi penunggunya belum pergi. Ternyata, setiap sihir perebutan seperti itu selalu meninggalkan penjaga. Makhluk yang menunggu emosi korban runtuh agar bisa menetap lebih lama. Suatu pagi, aku menemukan noda coklat gelap di bantal Maya. Darah. Maya mengeluh sakit kepala hebat, seperti ada yang menekan dari dalam. Saat aku mengangkat bantalnya, di bawahnya ada ikat rambut hitam, berlumur tanah kering. Padahal, semua barang ritual sudah dimusnahkan. Mbah Wiryo hanya berkata satu kalimat, kalau penunggunya mulai ninggalin tanda, berarti dia tidak mau pergi. Aku mendatangi Rini untuk terakhir kalinya. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Ia menangis tanpa suara. Rini berkata, aku nggak minta dia kerasukan. Aku cuma minta Mas ninggalin istri kamu. Ia menatapku dengan ketakutan. Tapi waktu ritual, ada yang datang, bukan yang kupanggil. Makhluk itu menawarkan bantuan dengan satu syarat. Kalau gagal, aku yang akan mengambil alih. Dan kini, makhluk itu menatapi janji. Malam itu, hujan turun deras. Maya duduk di ranjang menatap kosong. Ia berkata pelan, Mas, kalau nanti aku berubah, jangan ikut aku. Kalimat itu membuat lututku lemas. Jam 3 pagi, angin berhembus kencang. Pintu rumah terbuka sendiri. Bau tanah basah dan melati busuk memenuhi rumah. Maya berdiri, menoleh padaku. Matanya hitam pekat, suaranya berubah. Terima kasih sudah merawat tubuh ini. Aku memeluknya sambil menangis, membaca doa. Sekuat yang aku bisa, Maya menjerit. Tubuhnya jatuh, dan untuk pertama kalinya, bau melati itu menghilang. Maya selamat. Kami pindah rumah, pindah kota. Hidup kami berjalan kembali, hampir normal. Namun, kadang saat aku terbangun tengah malam, Maya duduk di depan cermin, diam. Dan di pantulan cermin itu, aku melihat senyum tipis yang bukan miliknya. Kami pindah ke kota kecil di pinggir hutan. Rumahnya sederhana, jauh dari tetangga dan sunyi. Aku berharap jarak akan menghapus segalanya. Namun, pada malam pertama kami menempati rumah itu, aku kembali mencium bau yang sama. Melati, tipis, pelan, seolah hanya lewat di ujung hidung. Maya saat itu sedang tidur pulas, wajahnya tenang, tapi kedua tangannya mengepal erat, kukunya menusuk telapak sendiri. Beberapa malam kemudian, Maya mulai berbicara saat tidur, bukan mengigau biasa. Ia menyebut nama yang tak kukenal. Jangan ambil dia. Suaranya bukan suara orang bermimpi, lebih seperti orang yang sedang menahan sesuatu dari dalam tubuhnya. Saat kuguncang bahunya, Maya langsung terbangun, dan dengan mata kosong, ia bertanya, Mas, aku tadi ketemu perempuan rambut panjang. Dia bilang, aku cuma dipinjemin badan.
Rumah baru kami punya satu keanehan. Setiap pukul 3 pagi, lampu ruangan tengah selalu mati sendiri. Bohlam diganti, instalasi dicek, tidak ada masalah. Namun, bayangan di dinding tetap muncul. Bayangan perempuan berdiri dekat pintu dapur. Rambutnya menjuntai sampai lantai. Ia tidak bergerak, tidak mendekat, seperti menunggu kami lengah. Aku kembali menghubungi Mbah Wiryo lewat telepon. Suara beliau terdengar lebih berat dari biasanya. Kalau sudah ikut pindah, berarti dia menempel kuat. Aku bertanya apa yang harus kami lakukan. Mbah Wiryo terdiam lama, lalu berkata, "Sihir itu memang buatan manusia, tapi yang datang bukan manusia. Makhluk itu," kata beliau, "hidup dari rasa iri yang dipelihara terlalu lama. Dan selama Maya masih menyimpan rasa takut dan trauma, makhluk itu akan selalu punya celah." Di rumah baru, Maya membeli cermin besar untuk kamar. Sejak cermin itu datang, gangguan semakin jelas. Maya sering berdiri di depan terlalu lama, tidak bergerak, tidak berkedip. Aku pernah berdiri di belakangnya, dan di cermin itu, aku melihat dua wajah. Satu wajah Maya, satu lagi tersenyum lebih lebar. Saat Maya berbalik, wajah itu menghilang. Namun, senyum Maya tertinggal terlalu lama. Untuk pertama kalinya, makhluk itu berbicara langsung padaku. Aku terbangun karena suara bisikan di telinga. "Kalau aku lelah menjaganya, serahkan saja." Aku membuka mata. Di samping Maya, ada cekungan di kasur, seperti seseorang sedang duduk. Namun, kasur itu kosong. Bau tanah basah memenuhi kamar, dan bisikan itu melanjutkan, "Aku bisa menggantikannya, lebih patuh, lebih tenang." Maya mulai sering menangis tanpa sebab. Ia berkata hidupnya terasa seperti bukan miliknya sendiri. "Aku capek jadi rebutan." Kalimat itu membuatku menggigil. Ia merasa tubuhnya seperti rumah yang pintunya tidak bisa ditutup. Dan setiap malam, ia harus berjuang sendiri melawan sesuatu yang ingin tinggal lebih lama. Mbah Wiryo datang langsung ke rumah kami. Wajahnya pucat. Ia membawa garam kasar, air doa, kain putih, dan satu benda kecil dibungkus daun pisang. "Kalau ritual ini gagal, jangan cari aku lagi," katanya pelan. Malam itu hujan turun deras. Maya duduk di tengah ruangan, lilin menyala redup. Saat doa dibaca, angin masuk dari segala arah, dan tiba-tiba Maya tertawa. Terlambat. Suara itu kembali keluar dari mulut Maya. Mbah Wiryo berhenti membaca doa. Ia menatapku. "Satu dari kalian harus benar-benar melepaskan." Aku tidak mengerti. Ia melanjutkan, "Bukan pindah rumah, bukan ritual, tapi melepaskan rasa takut." Aku memeluk Maya. Aku berkata dengan suara gemetar, "Kalau kamu pergi, pergi saja. Aku ikhlas." Tangisan Maya pecah, tubuhnya kejang, dan untuk pertama kalinya, makhluk itu berteriak marah. Angin berhenti, lilin padam, sunyi. Maya pingsan semalaman. Saat bangun, ia benar-benar kembali. Tatapannya jernih, senyumnya hangat. Bau melati itu hilang sepenuhnya. Kami hidup normal bertahun-tahun tanpa gangguan. Namun Mbah Wiryo pernah berkata satu hal sebelum pulang. Yang datang karena iri akan selalu mencari yang lain. Beberapa tahun kemudian, aku mendengar kabar rumah lama kami kini kosong, dan setiap malam tetangga mencium bau melati dari rumah itu. Padahal tidak ada satupun bunga melati yang tumbuh di sana. Sihir pelakor tidak selalu mengambil pasangan orang. Kadang ia hanya meminjam tubuh, memelihara iri, dan menunggu waktu untuk berpindah ke hati yang lebih rapuh. Dan selama manusia masih iri pada kebahagiaan orang lain, mereka tidak akan pernah kehabisan rumah. Tahun-tahun berlalu, Maya benar-benar kembali seperti dulu. Ia tertawa, memasak, dan tak lagi terbangun jam 3 pagi. Kami bahkan mulai berani menyebut masa lalu sebagai kenangan buruk yang sudah selesai. Namun, ada satu hal kecil yang tidak pernah hilang sepenuhnya. Setiap kali aku dan Maya bertengkar sekecil apapun, udara di rumah langsung terasa berat, seperti ada yang menunggu emosi kami besar. Suatu sore, pertengkaran kecil berubah besar, hanya soal sepele, nada suara, kesalahpahaman. Namun,
Kata-kata Maya tiba-tiba menjadi sangat tajam. "Kalau kamu pergi, jangan kembali." Aku terdiam. Kalimat itu pernah diucapkan persis seperti itu bertahun-tahun lalu, saat semua teror belum berakhir. Maya langsung menutup mulutnya sendiri. Matanya melebar. "Mas, barusan itu bukan aku." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, bau melati kembali muncul. Bukan di kamar, bukan di rumah, tapi di teras depan. Aku membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun, di lantai teras, ada jejak kaki basah mengarah ke pintu. Jejak itu berhenti tepat di ambang rumah, seperti ada yang tahu ia tidak diundang, tapi masih ingat masuk. Beberapa bulan kemudian, Maya hamil. Kami bahagia, namun bersamaan dengan itu, mimpi buruk kembali datang. Maya sering memegang perutnya sambil menangis. Dia bilang, "Jangan bawa anak itu ke dunia." Aku terbangun malam-malam karena Maya menjerit. Dalam tidurnya, ia memeluk perutnya erat, seolah sedang melindungi sesuatu, dan dari mulutnya keluar bisikan halus, "Yang ini milikku." Tanpa kami hubungi, Mbah Wiryo datang. Rambutnya kini sepenuhnya putih, langkahnya berat. Ia menatap perut Maya lama sekali. Dia marah, katanya. Aku bertanya siapa. Mbah Wiryo menjawab pelan, "Yang dulu tinggal." Ternyata, dalam kepercayaan lama, makhluk seperti itu tidak suka kehidupan baru, karena bayi adalah tanda bahwa ikatan lama telah benar-benar terputus, dan itu membuatnya kehilangan tempat tinggal. Malam itu terasa panjang. Jam di rumah kami berhenti di pukul 2.59. Tidak bergerak, tidak berdetak. Udara dingin menusuk. Maya terbangun dan duduk di ranjang. Dengan suara sangat tenang, ia berkata, "Mas, kalau nanti aku bicara kasar, jangan dengarkan." Lampu mati, dan di kegelapan itu, aku mendengar suara napas lain di dalam kamar kami. Suara itu akhirnya berbicara, bukan lewat Maya, tapi langsung ke telingaku. "Serahkan anak itu dan aku akan pergi." Dadaku serasa runtuh. Aku berteriak membaca doa. Maya menjerit kesakitan. Perutnya bergerak tidak wajar, dan suara itu tertawa pelan. Aku sudah menunggu lama. Dari iri, ke cinta, ke kehidupan. Mbah Wiryo menggambar lingkaran garam. Ia berkata, "Ini bukan soal sihir pelakor lagi, ini soal hak tinggal." Makhluk itu menginginkan pengganti, bukan tubuh Maya lagi, tapi sesuatu yang lebih baru, lebih murni. Aku menangis sambil memeluk Maya. Aku berteriak, "Ambil aku saja." Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu terdiam. Udara mendadak berat. Suara itu berbisik, "Kau terlalu penuh doa." Mbah Wiryo berteriak, "Sekarang!" Aku menutup mata, mengucapkan satu hal dari mata. Hati, aku tidak takut lagi. Dan saat kalimat itu terucap, angin berhenti, jam berdetak kembali. Tangisan bayi terdengar dari dalam rahim Maya, sunyi, yang menenangkan. Anak kami lahir sehat, tidak ada gangguan, tidak ada bau melati, tidak ada mimpi buruk. Seolah sesuatu akhirnya benar-benar pergi. Mbah Wiryo meninggal setahun kemudian. Namun sebelum itu, ia sempat berkata, "Yang hidup dari iri hanya kalah oleh keikhlasan." Beberapa waktu lalu, aku mendengar cerita tetangga tentang seorang perempuan yang tiba-tiba membenci suaminya tanpa sebab, tentang bau melati di rumahnya, dan tentang mimpi perempuan rambut panjang yang berbisik, "Dia milikku sekarang." Aku tidak pernah mendatangi rumah itu, karena aku tahu cerita ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah dari satu iri ke iri yang lain. Anak kami tumbuh sehat. Tawa bayi kembali mengisi rumah. Namun, suatu sore, saat Maya meniduri anak kami, aku mendengar ia berbisik, "Tenang ya, jangan takut sama dia." Aku berdiri di ambang pintu. "Dia siapa?" tanyaku. Maya terdiam lama, lalu tersenyum kaku. Aku juga nggak tahu kenapa mulutku ngomong gitu. Namun malam itu, aku terbangun karena suara bayi kami tertawa, padahal jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Beberapa hari kemudian, mainan bayi kami sering berbunyi sendiri.
Bukan rusak, baterainya baru, bunyinya selalu sama, nada lembut, diikuti suara kecil seperti bisikan, "Sini." Setiap kali bunyi itu terdengar, bayi kami menatap ke sudut ruangan, sudut yang kosong. Aku menyadari satu hal aneh saat mencetak foto keluarga. Di layar kamera, foto kami normal. Namun, setelah dicetak, di foto itu, di belakang Maya ada bayangan samar, rambut panjang, wajah buram, seperti tidak ingin terlihat jelas, tapi cukup untuk diakui keberadaannya. Maya langsung menangis saat melihatnya. "Ia belum pergi, Mas." Malam itu, Maya akhirnya bercerita saat sihir pelakor dulu pertama kali menyerangnya, bukan hanya iri dan emosi yang masuk. Ada satu momen yang tidak pernah ia ceritakan. Dia pernah bilang kalau suatu hari aku bahagia lagi, dia akan ambil sesuatu yang paling aku cintai. Saat itu, Maya memilih diam, dan diam itu ternyata dianggap sebagai janji. Aku mulai merasakan kehadirannya juga, bukan sebagai wujud, tapi sebagai pikiran, bisikan kecil di kepala. "Kau capek kan? Dia bukan satu-satunya. Kau pantas lebih." Aku sadar, makhluk itu tidak hanya menempel pada Maya. Ia mulai mencoba masuk ke aku. Karena iri tidak butuh tubuh lemah, ia hanya butuh celah. Aku teringat pesan terakhir Mbah Wiryo yang dulu terdengar sepele. Kalau suatu hari kalian merasa saling menjauh tanpa sebab, jangan tidur terpisah. Malam itu juga, aku memeluk Maya erat, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan tubuhnya sangat dingin. Bukan dingin biasa, dingin seperti ada yang baru saja pergi, atau baru saja masuk ke tempat lain. Tepat pukul 3.17, bayi kami menangis kencang. Tangisan yang berbeda, lebih parau, lebih lama. Saat aku menggendongnya, ia menatap lurus ke belakangku dan berhenti menangis. Aku perlahan menoleh. Tidak ada apa-apa. Namun, bau melati itu kembali hadir. Kali ini sangat tipis, hampir seperti kenangan. Maya berkata lirih, "Kalau suatu hari aku berubah, jangan tunggu." Aku tidak bertanya maksudnya, karena aku tahu kadang kejahatan tidak datang untuk menghancurkan. Ia datang untuk tinggal diam, menjadi bagian kecil dari hidup, menunggu emosi terlemah. Cerita ini aku tulis sekarang, bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan bahwa sihir pelakor bukan hanya soal perebutan pasangan. Ia adalah undangan bagi sesuatu yang hidup dari rasa iri, cemburu, dan ketidakikhlasan. Dan selama manusia masih menyimpan itu, mereka akan selalu datang. Jika suatu malam kamu mencium bau melati tanpa bunga, jika pasanganmu berubah tanpa sebab, jika mimpi terasa terlalu nyata, jangan langsung menyalahkan cinta, karena bisa jadi ada yang masih menagih, janji yang tidak pernah kamu ucapkan, dan mereka tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu dengan sabar.